Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Wajib tahu, inilah amalan-amalan penghapus dosa zina. Jangan sampai terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa like, subscribe, komen dari mana saja, dan share video ini agar semua saudara-saudara kita juga dapat manfaat dari video berikut. Selamat menonton. Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan haram dalam Islam. Zina adalah berhubungan intim dengan orang yang bukan mahram atau suami atau istri sah, tanpa adanya ikatan pernikahan syar'i. Zina merupakan dosa besar yang memiliki hukuman yang berat, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu bagaimana cara menghapus dosa zina dalam Islam? Berikut adalah beberapa amalan yang bisa dilakukan oleh para pezina untuk bertobat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tobat nasuha. Tobat nasuha adalah tobat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobat nasuha memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, menyesali perbuatan zina yang telah dilakukan dengan hati yang tulus dan bersih. Kedua, berhenti dari perbuatan zina dan menjauhi segala hal yang bisa mengantarkan kepadanya. Ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan zina lagi di masa depan. 4. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan dan hati yang penuh harap dan takut. Kelima, mengembalikan hak-hak orang lain yang terzalimi akibat perbuatan zina jika ada. Tobat nasuha harus dilakukan secara secepat mungkin, sebelum datang ajal atau sebelum matahari terbit dari barat. Tobat nasuha adalah kunci untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Salat tobat. Salat tobat adalah salat sunnah yang dikerjakan 2 hingga 6 rakaat di malam hari setelah salat isya atau sebelum salat subuh. Salat tobat ini bukanlah sesuatu yang akan bisa menjamin bahwa tobat bisa diterima langsung begitu saja. Namun salat tobat adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampunannya. Cara mengerjakan salat tobat adalah sebagai berikut. Niat salat tobat di dalam hati, takbiratul ihram dan membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah dan surat pilihan di rakaat pertama dan kedua, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud dan sujud lagi, seperti salat biasa. Bangun untuk rakaat kedua dan ulangi langkah sebelumnya, tasyahud akhir dan salam. Setelah salam, berdoa dengan doa taubat yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Misalnya doa taubat dari zina adalah sebagai berikut. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat dosa besar dengan melakukan zina. Aku menyesali perbuatan itu dengan segenap hatiku. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ya Allah, ampunilah dosaku dan terimalah taubatku. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang bertakwa dan bersih dari segala noda. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan aku terjerumus lagi ke dalam perbuatan keji itu. Ya Allah, berilah aku hidayah dan perlindungan-Mu. Amin. 3. Zikir dan istighfar yang banyak. Memperbanyak zikir dan istighfar adalah amalan untuk menghapus dosa-dosa kita. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan dan hati. Istighfar adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan astagfirullah atau kalimat lain yang semakna. Zikir dan istighfar bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Zikir dan istighfar bisa membawa ketenangan jiwa, keberkahan hidup, dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir dan istighfar juga bisa menghapus dosa-dosa kita. Zikir dan istighfar juga bisa menghapus dosa-dosa kita sekecil apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari, maka akan dihapuskan dosanya sekalipun seperti buih lautan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam sehari, maka baginya pahala seperti memerdekakan 10 orang budak. Ditulis baginya 100 kebaikan, dihapus baginya 100 kesalahan, dan dia akan terpelihara dari syaitan pada hari itu sampai petang. Hadis riwayat Bukhari. 4. Dekatkan diri dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran adalah obat bagi hati yang sakit, cahaya bagi jiwa yang gelap, dan penyejuk bagi mata yang pedih. Mendekatkan diri dengan Al-Quran adalah salah satu cara untuk menghapus dosa zina dalam Islam. Caranya adalah dengan membaca Al-Quran dengan tartil, memahami maknanya, mengamalkan ajarannya, dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Al-Quran bisa membersihkan hati kita dari noda-noda dosa dan mengisi hati kita dengan iman dan takwa. Al-Quran bisa memberikan kita petunjuk untuk menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat dan mendekati perbuatan-perbuatan soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9. 5. Menyesali perbuatan. Menyesali perbuatan zina adalah salah satu syarat dari taubat nasuha. Menyesali perbuatan zina berarti merasa bersalah dan malu atas apa yang telah dilakukan. Menyesali perbuatan zina berarti menangisi dosa-dosa yang telah menodai hati dan jiwa. Menyesali perbuatan zina bukan berarti putus asa atau merasa tidak pantas mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyesali perbuatan zina adalah cara untuk membersihkan hati dari sifat sombong dan angkuh. Menyesali perbuatan zina adalah cara untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. 6. Bersedekah. Bersedekah adalah memberikan sebagian harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah adalah salah satu cara untuk menghapus dosa zina dalam Islam. Bersedekah bisa menghapus dosa-dosa kita karena bersedekah adalah bentuk dari kebaikan dan kemurahan hati. Bersedekah bisa menghapus dosa-dosa kita karena bersedekah adalah bentuk dari ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah bisa menghapus dosa-dosa kita karena bersedekah adalah bentuk dari pembersihan harta dan jiwa. Bersedekah bisa menghapus dosa-dosa kita karena bersedekah adalah bentuk dari rasa syukur dan penghargaan kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. 7. Memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh adalah melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya dengan sebaik-baiknya. Memperbanyak amal soleh adalah salah satu cara untuk menghapus dosa zina dalam Islam. Memperbanyak amal soleh bisa menghapus dosa-dosa kita karena amal soleh adalah bukti dari iman dan takwa kita kepada Allah. Memperbanyak amal soleh bisa menghapus dosa-dosa kita karena amal soleh adalah sumber dari kebaikan dan keberkahan hidup kita. Memperbanyak amal soleh bisa menghapus dosa-dosa kita karena amal soleh dengan penolong kita di dunia dan akhirat. Memperbanyak amal soleh bisa menghapus dosa-dosa kita karena amal soleh adalah pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 7. Menurut sumber lain, terdapat 7 amalan yang dapat menjadi penghapus dosa zina yang telah dilakukan oleh seseorang. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari salah dan dosa, kadang seseorang pernah terperosok ke jurang yang dalam, seperti berzina. Upaya setan yang selalu mencari celah agar manusia lalai dan terjerumus ke dalam dosa, termasuk dosa zina yang tidak disukai Allah.
Jika sudah terlanjur pernah berbuat zina, lantas bagaimana caranya agar diampuni oleh Allah dan kembali kepadanya? Allah sang pencipta alam semesta. Allah sang pencipta alam semesta memiliki sifat salah satunya Maha Pengampun. Allah memberikan ampunan kepada hambanya yang bertobat dari dosa yang pernah dilakukan, termasuk dosa zina. Lantas bagaimana cara seseorang jika ingin bertobat dari dosa zina? Berikut penjelasannya. Pertama, menyesali perbuatan. Tidak akan terhapus dosa zina seseorang jika ia tidak mengawalinya dengan penyesalan. Rasa sesal yang dirasakan oleh seseorang yang berbuat zina. Dengan cara itu dapat mengembalikan pada jalan yang benar dan kembali pada Allah. Menyesali dosa zina yang pernah dilakukan dapat membersihkan hati dan memantapkan niat jika rasa sesal itu dijadikan awal dan cambuk untuk bertobat kepada Allah. Kedua, tobat nasuha. Jika ingin menghapus dosa, terutama dosa zina, maka seseorang haruslah bertobat dengan sungguh-sungguh atau tobat nasuha. Tobat nasuha adalah tobat yang sungguh-sungguh berasal dari hati dan dilakukan karena seseorang menyesali perbuatannya. Allah memberikan janji bahwa ia akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang melakukan kesalahan. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah pada surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Robmu akan menutupi kesalahan-kesalahan. Ketiga, salat tobat. Salat adalah salah satu amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghapuskan dosa termasuk dosa zina. Dengan mengerjakan salat tobat tentunya tidak meninggalkan salat wajib, dosa zina yang dapat diampuni oleh Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Keempat, memperbanyak zikir dan istighfar. Memperbanyak zikir dan istighfar pada Allah adalah salah satu amalan untuk menghapus dosa-dosa kita termasuk dosa zina. 5. Melakukan kebaikan pada sesama. Jika seseorang berbuat dosa zina, maka untuk menghapuskannya, ia perlu melakukan hal atau kebaikan pada orang atau makhluk lainnya seperti dengan bersedekah. Selain itu bisa juga dengan menghapuskan hutang orang lain padanya, memberi makan binatang, dan sebagainya. Seperti yang dikisahkan seorang wanita pelacur yang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. 6. Berpuasa. Berpuasa adalah salah satu cara melatih mengendalikan nafsu dan kesabaran. Puasa juga dapat menghapuskan dosa, termasuk dosa zina, apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh. 7. Memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran dapat menjernihkan hati dan membacanya tidak hanya mendatangkan ketenangan, akan tetapi juga dapat menghapuskan dosa seseorang, termasuk dosa zina. Demikian amalan-amalan yang dapat dilakukan untuk menghapuskan dosa zina yang telah dilakukan oleh seseorang. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosa yang telah kita perbuat. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.